Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bahas lagi soal-soal kebidanan ya, khususnya kompetensi teknis buat persiapan P3K Kebidanan 2023. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Nyalakan juga loncengnya ya guys, biar dapat notif video terbaru dari aku. Kalau misalkan ada yang salah, boleh dikoreksi dan di komen aja ya guys ya. Oke guys, kita lanjut ke soal nomor pertama. Nyonya G, 23 tahun, G1, P0A0, hamil A term datang ke bidan pada jam 8. Keluhan kenceng-kenceng sejak jam 4. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110/70, nadinya 80 kali per menit dan suhunya 36,8 derajat Celcius. TFU 29 cm, persentasinya kepala, punggung kanan, penurunan kepalanya 2/5 dan detak jantung janinnya 132 kali per menit, teratur. Hisnya 3 kali 10 menit 40 detik. Hasil pemeriksaan dalamnya sudah 6 cm, kepalanya di Hodge 3, plus suturanya merapat, ketuban negatif, jernih. Kapankah pemeriksaan suhu selanjutnya? Kalau misalkan suhu itu dipantaunya setiap 2 jam sekali ya guys ya. Kita lihat di hasil di awal pemeriksaannya pas datang ke bidan pada jam 8, berarti dia langsung diperiksa ya. Nih hasil pemeriksaan pada jam 8. Berarti 8 tambah 2 jadi 10 ya. Kita cari opsi di sini yang 10. Jadi yang jam 10 itu adalah C ya. Pemantauan suhu itu setiap 2 jam. Gitu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nyonya G, 23 tahun, G1P0A0, hamil A term datang ke bidan pada jam 8. Keluhan kenceng-kenceng sejak jam 4. Hasil pemeriksaannya, tekanan darahnya 110/70, nadi 80 kali per menit dan suhunya 36,8 derajat Celcius. TFU 29, persentasi kepala, punggung kanan, penurunan kepalanya udah 2/5, detak jantung janinnya 132, teratur, hisnya 3 kali 10 menit 40 detik, hasil pemeriksaan dalam 6 cm, kepala Hodge 3+, sutura merapat, ketuban negatif jernih. Bagaimana penulisan ketuban dalam kasus tersebut? Di sini di soal dituliskan bahwa ketubannya jernih ya. Lambang untuk ketuban jernih itu adalah J ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kalau U itu utuh, D itu darah, M itu mekonium, dan K itu kering ya. Jadi jawaban yang benar karena di sini di soalnya ketubannya jernih adalah J ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nyonya G, 23 tahun, G1, P0A0, hamil A term datang ke bidan pada jam 8. Keluhan kenceng-kenceng sejak jam 4. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 110/70, nadinya 80 kali per menit, dan suhunya 36,8 derajat Celcius. TFU 29 cm, persentasinya kepala, punggung kanan, dan penurunan kepalanya udah 2/5. Detak jantung janin 132 kali per menit, teratur, dan hisnya 3 kali 10 menit 40 detik. Hasil pemeriksaan dalamnya 6 cm, kepala Hodge 3+, suturanya merapat, ketuban jernih. Bagaimanakah penulisan molase pada kasus di atas? Di sini dituliskan bahwa suturanya merapat ya. Kalau merapat itu lambangnya adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1 ya. Kalau 0 itu terpisah, kalau 2 itu tumpang tindih tapi masih bisa dipisahkan. Kalau misalkan 3 itu tumpang tindih dan tidak bisa dipisahkan. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Pada pukul 21.30 WIB lahir seorang bayi perempuan dengan berat badan 3 kg, panjang badan 48 cm. Bayi lahir menangis spontan, kuat, tonus ototnya baik, dilakukan penatalaksanaan aktif kala 3 dan plasenta lahir 15 menit setelah bayi lahir. Berarti plasentanya sudah lahir ya. Tidak dilakukan episiotomi dan tidak ada laserasi. Perkiraan kehilangan darah sekitar 150 cc. Bidan melakukan pemeriksaan kala 4. Pertama di jam 21.50 WIB dengan hasil dalam batas normal. Berdasarkan data di atas, bidan akan melakukan pemeriksaan kala 4 selanjutnya pada jam
Pada pemantauan kala 4 di jam pertama itu yang dipantau itu setiap 15 menit ya guys ya. Dan pada jam kedua itu baru 30 menit. Jadi kalau misalkan 215, nah ini pemantauan pertamanya 2150. Berarti pemantauan selanjutnya adalah 15 menit kemudian. Jadi jawaban yang tepat 2150 tambah 15 menit adalah 2205 ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 35 tahun baru saja melahirkan anak keduanya di BPM. Setelah bayi lahir, bidan menyuntikkan oksitosin 10 unit dan melakukan peregangan tali pusat terkendali. Setelah 15 menit, plasenta belum juga lahir. Apakah tindakan awal yang dilakukan oleh bidan? Kalau misalkan di sini kasusnya berarti dia retensio plasenta. Namun retensio plasenta itu ditegakkan kalau diagnosanya kalau sudah lebih dari 30 menit. Karena ini masih 15 menit, langkah selanjutnya adalah menyuntikkan oksitosin yang kedua. Itu ada di opsi jawaban B ya. Jawaban yang tepat adalah B. Jadi kalau melakukan PTT bukan, masa uterus juga bukan, cek janin kedua juga bukan, cek konstruksi jalan lahir juga bukan. Jadi jawaban yang tepat setelah 15 menit plasenta belum lahir, maka kita harus menyuntikkan oksitosin yang kedua. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 35 tahun baru saja melahirkan anak keduanya di BPM. Setelah bayi lahir, bidan menyuntikkan oksitosin 10 unit dan melakukan peregangan tali pusat terkendali (PTT) setelah 15 menit. Plasenta belum juga lahir. Nah, lalu setelah 30 menit dilakukan PTT, plasenta tetap tidak lahir. Nah, berarti kalau sudah 30 menit berarti opsi yang kedua sudah ya. Apakah diagnosa kasus tersebut? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kalau misalkan plasenta belum lahir setelah 30 menit bayi lahir, berarti jawabannya adalah retensio plasenta. Kalau solusi plasenta itu adalah lepasnya plasenta dari tempatnya sebelum waktunya. Kalau atonia uterus itu adalah uterusnya tidak berkontraksi, namun itu setelah plasenta lahir. Biasanya robekan jalan lahir berarti adanya robekan. Inversio uteri itu adalah rahimnya kembali keluar gitu. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Seorang perempuan berusia 32 tahun telah melahirkan anaknya yang ketiga di BPM. Bidan memberikan injeksi oksitosin 10 IU segera setelah bayi lahir. 15 menit kemudian plasenta belum lahir. Lalu bidan menyuntikkan oksitosin kedua. Setelah 30 menit, plasenta belum juga lepas. Dan tidak terdapat pula tanda-tanda pelepasan plasenta. Nih, tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta setelah penyuntikan oksi yang kedua dan setelah 30 menit. Apakah tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan? Nah, A. Melakukan pemasangan infus dan rujukan. B. Melakukan manual plasenta atau plasenta manual. C. Meneruskan melakukan PTT. D. Memberikan oksitosin 10 IU. E. Menunggu 15 menit lagi. Jawaban yang tepat adalah melakukan pemasangan infus dan rujukan. Kenapa dirujuk? Karena di sini dijelaskan bahwa setelah 30 menit dan setelah dilakukan penyuntikan oksitosin yang kedua, tidak ada terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta. Takutnya si plasentanya akreta. Jadi kita harus merujuk si pasien karena ini persalinannya terjadi di BPM ya. Jadi kita harus lakukan pemasangan infus dan juga rujukan. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya. Jadi kita tidak boleh melakukan manual ya karena tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Terus diteruskan PTT-nya juga tidak boleh ya. Disuntik oksi lagi juga kurang tepat. Menunggu 15 menit lagi juga kurang tepat ya. Jadi langkah yang paling tepat adalah kita rujuk dan melakukan pemasangan infus. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Seorang perempuan usianya 37 tahun, P4A0 postpartum baru saja melahirkan bayinya 10 menit yang lalu dengan berat badan 2,8 kg di RS. Segera setelah plasenta lahir, tampak darah keluar dari jalan lahir dengan cepat. Ibu tampak gelisah, TTV-nya tekanan darahnya 90/60, nadinya 110 kali per menit, respirasinya 28 kali per menit, dan suhunya 35,8 derajat Celcius. Pada uterus tidak teraba kontraksi. Kandung kemih juga kosong, plasentanya juga sudah lahir lengkap.
tidak ditemukan adanya robekan jalan lahir. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Robekan jalan lahir. Ini sudah dijelaskan bahwa tidak ada robekan jalan lahir, jadi isinya bukan ini. Retensio plasenta, di sini juga sudah dijelaskan bahwa si plasentanya sudah lahir lengkap, berarti bukan. Sisa plasenta juga bukan, karena ini sudah dijelaskan plasenta lahir lengkap. Nah, di sini dijelaskan juga uterus tidak teraba kontraksi, berarti uterusnya tidak ada kontraksi. Jadi jawabannya tepat adalah D ya, atonia uteri. Inversio juga bukan ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan usianya 37 tahun, P4A0, postpartum baru saja melahirkan bayinya 10 menit yang lalu, dengan berat badan 2,8 kg di RS. Segera setelah plasenta lahir, tampak darah keluar dari jalan lahir dengan cepat. Ibu tampak gelisah, TTV tekanan darahnya 90/60, nadinya 110 ya meningkat, respirasi 28 kali per menit dan suhunya 35,8. Pada uterus, tidak teraba kontraksi, kandung kemih kosong, plasenta lahir lengkap, tidak ditemukan adanya robekan jalan lahir. Apakah asuhan yang tepat untuk mengatasi kasus di atas? Ini kasusnya adalah atonia uteri ya, karena uterusnya tidak teraba kontraksi. A. Mengosongkan kandung kemih, ini bukan ya, karena kandung kemihnya sudah kosong, di sini di soalnya dijelaskan. Terus membersihkan bekuan darah, plasenta juga sudah lahir lengkap ya, dan tidak dijelaskan adanya bekuan darah. Kalau atonia uteri itu yang paling tepat adalah melakukan kompresi bimanual internal ya, KBI. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. Jadi kalau misalkan berhasil, jadi kita tidak usah merujuk kalau misalkan KBI-nya berhasil. Merujuk ini kita lakukan KBI dulu sebelum merujuk ya. Jadi jawaban yang tepat kalau misalkan ada atonia uteri, langkah yang paling awal kita lakukan adalah KBI dulu sebelum melakukan rujukan. Kalau misalkan berhasil berarti KBI-nya berarti tidak usah dirujuk. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal nomor 10 ini silakan kalian jawab di kolom komentar ya guys ya. Terus sertakan juga alasannya kenapa kalian menjawab itu. Oke guys, terima kasih. Oke guys, terima kasih sudah menonton video-video aku. Semoga kedepannya aku sering buat video lagi ya guys ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar aku juga semangat untuk membuat videonya. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.